Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Sekarang saatnya membuat edit data tugas ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menulis rute ya, rutenya dulu. Ini kalian copy dari si ini aja nih, dari create user edit. Kalian copy taruh sini, tinggal ganti aja deh tugas edit. Ini diganti edit, ini diganti tugas edit. Ini dikasih ID ya, dikasih ID. Kemudian kita ke bagian controller, tugas controller. Tugas controller kalian copy dari atas aja nggak apa-apa nih, yang ini. Ini dari ini kalian copy ini. Edit ya, edit. Ini bisa dari sini kalian copy aja. Dan taruh di sini. Ini jadinya public function edit. Dan di dalamnya ID, $ID, kemudian title-nya pasti ganti edit data tugas, kemudian menu adminnya tugas, kemudian kasih tugas dengan user fin or fail variable $ID. Kemudian tampilkan view dengan direktori admin, tugas, dan update. Nah, jadi kita buat kayak penyimpanan gitu ya, ngepost gitu. Ya udah, kalian tinggal buat lagi di rutenya. Root untuk postnya, root post, tugas, update, kemudian ID, ininya update, terus tugas update. Habis itu kita buat view-nya kan ya. Buat view-nya kita ke resources. Nah, resources pilih yang tugas. Kalian ini tadinya belum ada ya update blade-nya ya. Kalian copy dari create blade aja. Dan kita buka update blade-nya. Pertama-tama kita buka indeksnya dulu. Ke indeksnya arahkan di bagian edit data tugas. Mana ya? Ini edit data tugas yang ini. Yang ini nih. Yang link ini kalian ganti menjadi ini warning ya. Jadi warning, kemudian rutekan ke tugas edit dengan koma item ID. Masuk deh ke update blade. Ya, update blade kalian ini ganti tags. Ini nggak usah diganti. Backgroundnya ganti warning ya. Kemudian ininya diganti rutenya ke tugas. Ini untuk kembali, dia kembalikan ke tempat tugas ya. Scroll lagi, di sini formnya kalian isi dengan kurung awal 2 kali, rutenya ke tugas update. Ini formnya mau dikirim kemana? Ke tugas update. Kemudian variabel tugas ID, metodenya pakai post, karena di rute kita pakai post untuk update tugas. Kemudian kita tadinya sebelumnya itu di bagian ini ada yang namanya ini bentar, kita kasih lihat create blade-nya dulu ya. Nah, sebelumnya di sini ada enforce nih. Habis kopian kalian hapus ya di update blade-nya. Kemudian tinggal kalian sebentar, create blade nggak beda jauh ya. Itu kita akan merapikan biar garisnya nggak banyak jalan ya. Jadi lebih rapi dan lebih. Oke. Kemudian kalian bisa di kolom nama kalian ganti menjadi input type ya. Kan di create itu kan kita pakai select ya kalau nggak salah. Nah, ini kan di create kita pakai select. Kalau di update kalian hapus, gantikan input type, kemudian text, value-nya variabel tugas, kemudian user dan nama. Oke. Kemudian kan ini relation tugas sama user. Kemudian kelasnya kasih form control dan disable. Jadi ketika masuk update, namanya itu
ya nggak bisa diganti untuk bagian nama. Purpose require. Nah, ini kita Kemudian download di cara bagian ini tugasnya copy. ya, di bagian Lalu tugasnya kalian ini masuk ke terminal, kita sini kalian copy, terus enter. Nah, itu dia kita bakal download otomatis. oh ini tinggal diganti tugas-tugas ya, Debug linknya tinggal diganti ke tugas ini ya. nih. Ini diganti tugas, Menunjukin ini errornya query yang diganti jalan di tugas. latar belakang itu Kemudian ada berapa ini banyak? diisi tugas, Jadi cuma 4. variabel tugas sama dengan tugas. Terus bikin dan Nah coba kita lihat tuh ya, Oke, sekarang kita rapikan di bagian tugas query-nya. tambah data Di tugas, post dimasuk ini ke kalian tambah data tugas ya kan. ganti ya, yang awal ini apa ya, lupa saya. Nah, ini kalian ganti di bagian Oh bukan ini ya. tambah data tugas, salah. By Ini update data tugas, ini edit. Nah ketika kalian masuk ke nama itu, maka namanya sudah muncul sini. Nah yang bisa dihapus tuh tugasnya, yang dihapus itu tugasnya. Kemudian tanggalnya, ini tanggalnya memunculkan waktu yang sudah ada di bagian database. Kita buka database ya. Coba admin. Terus ini kayaknya masih kayak gini ya, ini belum diganti. Oh lamanya. Oke, terus kemudian dan Ini root. kita buat juga sama seperti ini di bagian post ya, jadi kan kita copy terus paste di sini. Nah di sini kita lihat ya, project kita manajemen tugas. Kan tugasnya Siti ini udah ada ya tuh. Jadi ketika di data edit data tugas, maka ini sudah akan muncul. Yang hanya bisa diubah adalah bagian tugasnya aja. Nah kan edit data tugas, bukan edit data user ya. Kemudian apalagi nih, kita scroll lagi ya buat tanggal mulai, kasih input juga date, tanggal mulai. Ini enggak diubah, bagian ini aja nih ubah jadi tanggal mulai. Kemudian ininya value nya juga dikasih value tugas tanggal mulai ya kan. Kemudian ini tinggal mulai, tinggal ganti tanggal mulai. Ini juga sama, tinggal diganti untuk bagian tanggal selesai. Kemudian ini variabel tugas tanggal selesai, tanggal selesai. Kemudian untuk bagian ini ganti update ya buttonnya. Oke, ini kan form, masuk ke dalam bagian form, berarti akan masuk. Nah di bagian mana ya, mana ya, perasaan ada hover, saya naruh hover di mana? Nah, postnya ini ke sebentar, lupa saya nih. Terus kemudian sini juga di bawah di root kategori ya. Pada indeks ya, lupa. Ini kalian ganti, kayaknya ini ganti juga ya kategori Islam. Oh cek aja di control file. Itu udah ganti sebelumnya kategori Islam. Nah ini dia. Kita jangan lupa kita kasih di tabelnya, kalian kasih table hover ya, table hover. Gitu juga di hover. Nggak ada di sini. Kayaknya di indeks doang ya, di indeks. Kalian kasih hover. Fungsinya apa? Fungsi hover itu kembali. Nah, ketika kalian arahkan kursor ke salah satu data, maka dia akan memberikan kayak tampilan melayang gitu ya. Oke. Kita ini juga dikasih biar misalnya jika datanya kecil-kecil kan kalian nggak tahu nih kursornya ngarahnya ke sini atau ke sini, maka kalau dikasih hover maka akan gampang gitu ya. Itu dulu. Oke, bagian selanjutnya kita akan apa ya? Kita buat ini bagian view ini ya, buat ngelihat data, buat ngelihat email dan jabatan si user agar kita nggak usah bolak-balik ke daftar user nih. Caranya kalian buka, kemudian kalian lihat di folder user, di sini ada modal ya, kalian copy, pastikan di tugas. Nah, habis dipastikan kita buka indeks dulu untuk menampilkan button view itu sendiri. Kemudian kalian ini copy dari button delete aja ya, button delete kan copy ke sini, yang ini nih. Kemudian untuk data targetnya kalian ubah menjadi modal tugas show dengan warna menjadi info, warnanya info, warna biru ya, biru apa hijau nggak tahu. Kemudian untuk iconnya kalian gunakan icon eye atau gambar mata. Kemudian kita masuk ke folder yang telah kita copy di sini.
kalian langsung buat dua ya, enggak, awalnya tuh satu, kemudian kalian copy. Nanti ini buat button untuk mendelete, yang satunya untuk melihat. Oke, kita buka yang bagian modal show dulu ya. Kita buat pertama-tama ID-nya kalian samakan dengan yang ada di index blade ini yang tadi kalian ubah. Modal tugas show, maka di sini harus ID-nya modal tugas show. Kemudian kita kasih backgroundnya warna info seperti biasa. Kemudian untuk ininya kalian kasih detail, karena kan untuk melihat data user ya, mendetail ya, kasih detail. Kemudian untuk bagian nama ini kalian ubah menjadi dollar item user nama. Karena kenapa? Karena ini relation dari tugas ke user, maka harus menggunakan 3 gini ya. Begitupun dengan email, tinggal dikasih aja begini. Jabatan juga sama ya, ini ya. Untuk jabatan kalian hilangkan untuk yang if else itu ya. Kan sebelumnya kita di modal yang kita copy itu ada if else nih. Kalian hapus ya, kita nggak perlu ini. Dan kita kembali lagi di bagian untuk footernya juga kita hapus ya, tombol footer. Yang mana tuh tombol footer? Nih kita lihat lagi. Modal, kita nggak ambil modal footer nih, kalian gini cara hapusnya. Nah ini tinggal dihapus kayak gini. Nah ya gitu. Itu bagian mana? Itu bagian yang ini nih. Kita kasih lihat daftar user, kemudian klik edit. Bukan, klik delete. Nah ini footernya ya. Kalian nggak butuh itu karena cuman buat lihat doang. Kita nggak ada kan? Iya gitu. Habis itu ini modal user ya. Oke, udah gitu aja. Lanjut kita akan buat button untuk delete nya. Tinggal ditutup ini show-nya, kita buka yang ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita atur button untuk hapusnya ya, hapus data tugas. Tinggal kalian buka, kan tadi kita sudah buka ya bagian modal. Ini kenapa kita buka nih? Modal, kalian kemudian buka yang bagian modal ya. Bagian modal show kalian tutup dulu. Tinggal ganti ini ID modal tugas delete, samakan dengan yang di sini. Modal tugas delete ini. Kemudian warnanya kita ganti danger ya, danger. Kemudian ininya hapus title. Ini sama ya. Oh ini nih saya ada cara kita ngambil bagian yang di view ininya, kalian yang tadi kalian copy, habis copy kalian hapus, kemudian kalian copykan dari modal show di bagian ini ya, kalian ganti ke modal show. Jadi dia akan berubah seperti ini. Nah sama kayak yang view, tapi dia footernya ada, kita jangan hapus ya kan. Oke, kemudian kita buat ininya, rutenya penjalurannya. Kita buat lagi rute delete tugas destroy ID, kemudian destroy, di sini tugas destroy. Kemudian kita pergi ke bagian ke user controller dulu ya kalian. Kita ke tugas controller ya, kita ke user controller buat nge-copy yang bagian hapus nih. Kalian copy, kemudian kalian pastikan di bagian tugas controller. Mana? Nah ini kita copy ke sini, kemudian kita ubah menjadi destroy ya kan. Kemudian di sini juga diganti tugas, ini tugas, kemudian ini tugas, ini tugas. Kan tadi ini di sini user ya, user ini ganti tugas. Ini destroy juga sama, kemudian ini ganti tugas. Kemudian kita buka ya, kita buka ininya. Bentar. Kemudian kan kita user controller nggak ditutup. Kemudian kan kita mau destroy ID-nya yang mana? Destroy variable ID tugas ya kan. Tugas, ini tugas, kemudian ID-nya apa? ID-nya 1. Kemudian ID-nya 1, kemudian ID-nya apa? ID-nya 1, iya ID-nya 1. Kemudian habis di ID-nya 1 tugas suruh hapus
suruh hapus. Nah kemudian udah jadi tuh kan, udah bisa dihapus. Nah masalahnya kalau kita hapus begitu saja tanpa menambahkan yang lain, maka ini hanya menghapus bagian ini. Sedangkan di daftar user nanti dia nggak akan balik menjadi belum ditugaskan. Nah gimana caranya biar ketika kita hapus data tugas, misalnya Siti ini ya, kita hapus data tugasnya, maka dari di daftar usernya Siti ini akan kembali menjadi belum ditugaskan. Oke, gimana caranya? Kalian kasih variabel user ini kan user ya, usernya kan apa, user ID, kemudian where yang mana ID, tugas user ID, tugas user ID, ini pemiliknya user ID, kemudian first. Nah user, kemudian balik lagi ke user, isi tugas di sini. Isi tugas akan di-false-kan, akan dienolkan, maka akan kemudian kita save. Oke, coba kita coba ya bagian Siti ini ya. Siti ini kita hapus tugasnya. Siti ini kita hapus tugasnya nih. Jangan di sini, di data tugas. Di situ usernya hilang. Bentar. Ini dihapus data tugasnya ini. Post. Nah, sukses tuh ya. Kita save. Kita lihat daftar usernya, maka Siti ini kembali menjadi belum ditugaskan. Kita lihat di bagian ininya apakah sudah refresh. Ini harusnya 0 ya. Isi tugasnya 0. Oke, isi tugasnya 0. Kemudian juga tidak ada di sini. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.